Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas besar 1 mata kuliah sistem operasi dengan dosen pembimbing Pak Rahmat Rian Hidayat. Kami 56 dan satu lagi Muhammad Afadli dengan NIM 15/2011-0044. Oke, kita langsung aja ke penjelasan pertama tentang Microsoft atau Windows. Oke, penjelasan operating system Windows. Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft. Anda dapat menggunakan komputer dengan melalui sistem operasi. Windows mayoritas sudah dibundling pada komputer atau PC baru sehingga Windows menjadi sistem operasi yang paling populer di dunia. Penggunaan yang sangat mudah dan dipenuhi dengan visual grafis. Oke, next. Strengths yang kekuatannya kompatibel dengan banyak program interface dan penggunaan sistem yang sangat mudah. Lalu fitur troubleshooting untuk mengatasi berbagai masalah. Weakness, kelemahannya itu menggunakan sumber daya RAM yang cukup besar Windows. Harga lisensi originalnya yang lumayan mahal, sistem operasi yang memiliki update terlalu cepat. Lalu opportunities peluang. Untuk OS Windows memudahkan pemula atau orang awam mau belajar komputer atau laptop. OS ini sangat bermanfaat sekali. Pilihan software tersedia sangat banyak, fitur dukungan untuk partisi hard disk juga banyak. Lalu threats atau ancamannya, OS ini sangat rentan terhadap virus, jadi tidak bisa sembarangan untuk akses link atau apapun. Keamanan pada sistem operasi ini juga sangat mudah diretas. Begitu. Dafadli, boleh menjelaskan tentang operating system Linux. Silakan, Bung. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan OS Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi berbasis Unix yang merupakan hasil pengembangan freeware dan open source. Oleh karena itu, Linux termasuk sistem operasi open source dan pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds. Oke, di sini saya akan bahas strength-nya yaitu atau kekuatan. Memiliki lisensi yang gratis, minim crash karena menggunakan kode 32 bit, memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, proses instalasi dan konfigurasi yang sangat rumit. Membutuhkan keahlian tim IT yang lebih khusus dan dukungan software yang kurang lengkap karena tidak kompatibel dengan OS Linux. Oke, selanjutnya ada opportunities atau peluang. Linux kebanyakan berupa software open source atau gratis, memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi sumber kode sehingga dapat didistribusikan kembali ke sesama pengguna Linux dan umum secara bebas. Selanjutnya di sini akan membahas threats atau ancaman. Ancaman pada Linux adalah malware yang dirancang khusus untuk Linux seperti web shell, backdoors, rootkit, dan bahkan eksploitasi yang diciptakan secara khusus. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan OS iOS, sistem operasi iOS atau iPhone Operating System. Memiliki definisi tersendiri secara umum. iOS merupakan sistem operasi yang berperan khusus untuk berbagai perangkat iPhone. iOS berasal dari perusahaan teknologi raksasa bernama Apple. Sampai sekarang Apple juga berhasil merilis gadget-gadget cerdas lainnya, misalnya iPad dan MacBook. Produk inovatif salah satu kekuatan utama Apple selama bertahun-tahun adalah jajaran produk inovatifnya. Apple telah menghadirkan produk hit setelah produk hit dan itulah kekuatan utama Apple.
Awalnya datang dengan MacBook, lalu iPod, iPhone, iPad, iWatch. Singkatnya, Apple telah mencakup hampir semua yang diinginkan individu. Posisi kepemimpinan, sesuai Wikipedia, Apple adalah perusahaan teknologi terkemuka di dunia dalam hal pendapatan yang dihasilkan. Itu juga merupakan produsen ponsel pintar terbesar kedua. Ini menjadi perusahaan Amerika Serikat pertama yang melampaui 700 miliar dolar dan pada 2014 adalah perusahaan publik terbesar di dunia. Jika itu tidak mendefinisikan kepemimpinan, maka tidak ada lagi yang bisa. Apple jauh di depan dalam permainan kepemimpinan. Ekuitas merek secara alami berada di posisi kepemimpinan mengharuskan ekuitas merek Anda tinggi. Merek Apple adalah merek bendera nomor 1 di antara semua perusahaan di dunia pada tahun 2016. Nilai merek pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 118,9 miliar dolar. Oke, selanjutnya kita akan bahas weakness atau kelemahannya. Dengan perusahaan yang merupakan kepemimpin pasar dan inovatif, sangat sedikit kelemahan yang kita harapkan, namun berikut adalah 3 kelemahan yang mungkin dihadapi Apple, yaitu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Menjadi perusahaan terkemuka sejak tahun 1980-an, Apple memiliki pangsa pasar yang besar dan ekspektasi konsumen terus meningkat. Orang mengharapkan hal besar dari Apple tahun demi tahun dan mempertahankan tingkat harapan ini tidak mudah bagi siapapun. Terus ketidakcocokan. Masalah utama di Apple sebagai sebuah perusahaan adalah banyak produknya tidak kompatibel dengan perangkat lunak atau aksesoris pihak ketiga. Jadi secara keseluruhan ketika Anda membeli produk Apple, Anda memasuki dunia Apple dan Anda harus melanjutkan dengan Apple apa saja. Itu berdampak besar pada pengambilan keputusan konsumen. Ketergantungan pada beberapa produk, Apple hanya memiliki 7-8 produk dalam portofolionya dibandingkan dengan berbagai produk yang dimiliki pesaing terdekatnya, Microsoft dan Google. Makanya, ketergantungan Apple pada setiap produknya sangat tinggi. Jika satu produk gagal, maka itu adalah kerugian 10% bagi Apple. Makanya, ada permintaan umum dari Apple untuk menambah portofolio produknya. Selanjutnya peluang atau opportunities. Peluang dari analisis SWOT Apple. Mobile Apple secara alami dengan Facebook berkembang dengan Instagram, Oculus Rift, WhatsApp dan lainnya, dan Google berkembang dalam 10 cara berbeda. Apple ingin mencari tahu beberapa produk baru yang dapat diluncurkan Apple. Apple kini terpaku pada Apple Car yang seharusnya diluncurkan pada 2020 seperti produk Apple lainnya. Kita bisa mengarahkan hal tersebut dari mobile Apple juga. Kemajuan teknologi dalam industri teknologi, kemajuan teknologi selalu menjadi peluang dan satu merek yang kami harapkan dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, threats atau ancaman. Apple sebagai perusahaan tidak memiliki ancaman apapun. Namun sebagai produk, masing-masing produk menghadapi ancaman kuat dari persaingan. Menjadi perusahaan nomor 1 di dunia tidaklah mudah dan Anda akan menghadapi persaingan terutama dari merek lain. Oke. Kesimpulan OS, Windows, Linux, iOS. Oke, betul. Dari 3 OS yang kita jelaskan tadi, menurut kami lebih baik Windows. Karena Windows sangat mudah dan lebih umum dibanding yang lain. Meskipun iOS juga mudah, tapi produk Apple terbatas. Bahkan di portofolio hanya ada 7-8 produk. Berhubung waktunya terbatas dan kita sama-sama masih belajar juga, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semua yang telah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.